Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang PPh pasal 25. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Desi telah menjadi dosen pengampu di mata kuliah perpajakan lanjutan ini. PPh pasal 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Hal ini mengingat kredit pajak atau pajak yang berhutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuannya adanya jenis pajak adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak, sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, ketentuannya dalam PPh pasal 25 adalah wajib pajak atau WP pribadi maupun WP badan akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Besar PPh terutang pada PPh 29 dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak PPh 25. Objek PPh pasal PPh 25 yaitu objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Selanjutnya, subjek yang dikenakan PPh 25 yaitu jenis PPh 25 ini dikenakan pada satu wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, ataupun penyerahan jasa. Sama juga pada wajib pajak badan yang melakukan suatu usaha kegiatan seperti pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Selanjutnya, subjek pemotong PPh 25. Pajak penghasilan jenis PPh pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau memotongnya, akan tetapi wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi yang melakukan usaha penyetoran sendiri kewajiban PPh 25 ini dan tidak bisa diwakilkan. Contoh PPh terutang tahun pajak 2022 dan dilaporkan pada SPT tahun 2013 akan dibayarkan dengan cara diangsur selama tahun 2022. Tarif pasal 25 terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan. Pasal 25 PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPPT, itu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lain tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Lalu, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OSPT yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Lalu untuk tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai 50 juta yaitu 5%, 50 juta sampai 250 juta yaitu 15%. Nah, selanjutnya 250 juta sampai 500 juta yaitu sebesar 25%, dan di atas 500 juta yaitu 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Tarif pasal PPh 25 diturunkan secara bertahap, diturunkan dari 25% menjadi 20%, dan penurunan tarif dilakukan secara bertahap sebesar 3% menjadi 22% untuk tahun 2021-2022. Diturunkan kembali menjadi 20% pada tahun 2023. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Pembayaran pajak dan pelaporan SPT masa memiliki batas waktu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya bulan Mei 2022, maka angsuran pajak pasal 25 dibayar pada tanggal 15 Juni 2022. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03/2010 untuk batas waktu pembayaran yang jatuh
pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal dengan menggunakan layanan online atau Dirjen Pajak atau menyediakan jasa aplikasi swasta yang telah menjadi mitra resmi DJP. Sanksi bila terlambat membayar PPh pasal 25. Terdapat sanksi apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 25, yaitu dikenai tarif sanksi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga akhir pembayaran atau tanggal pembayaran. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran angsuran pajak terutang sesuai dengan tarif pasal 25 dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu tarif sanksi pajak yang dihitung berdasarkan tarif bunga, sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap bulannya. Untuk perhitungan PPh pasal 25, berikut contoh dari PPh pasal 25 tentang besar angsuran PPh pasal 25. Teman-teman bisa melihat pada video yang telah ditampilkan. Untuk contoh berikutnya, teman-teman bisa melihat pada slide video cara hitung PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi baru. Yang kedua, untuk contoh selanjutnya, cara hitung PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi baru yang melakukan pencatatan. Terus selanjutnya, penyetoran dan pelayaran PPh pasal 25. Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 Ketentuan Umum Perpajakan mengatur tentang mekanisme dalam penyetoran dan pelaporan PPh 25. A. Pajak penghasilan pasal 25 disetorkan selama-lamanya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila batas mencatat tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. B. Pajak penghasilan pasal 25 wajib dilaporkan selama-lamanya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila batas pelaporan tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaporannya masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Untuk melakukan langkah-langkah pelaporan dan penyetoran PPh pasal 25, Dirjen Pajak akan kita harus mendahului pelaporan, dilakukanlah perhitungan oleh Dirjen Pajak dan disetorkan kepada Dirjen Pajak. Wajib pajak mengakses aplikasi billing dari Dirjen Pajak atau melakukan layanan produk. Selanjutnya, wajib pajak merekam NPWP, kode yang disetor dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan, dan akan diterbitkan kode billing by system. Selanjutnya, wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui bank atau pos yang terdekat. Selanjutnya, wajib pajak memperoleh bukti setoran pajak atas pembayaran yang dilakukan, dan wajib pajak telah membayar pajaknya tersebut, dan untuk penyetoran berikutnya akan dilakukan pada bulan selanjutnya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Indi Friskas, yang kedua Yolandria Permata Indah, yang ketiga Ladena Alvino. Baiklah, itu pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan ditanyakan pada kolom diskusi. Jika teman ada memberikan saran dan kritik, mohon disampaikan di grup diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.